Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslim ali hadis sahabat ulama salih sayyid fiqh wa rahmat ismi muslim mari abina hadis wa hadis Muhammad Muhammad akhwan akhalat masyarakat muslim muslim wa min sallallahu alaihi Muhammad rasulullah wa ibsyiri rawi sumari Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Summa akhbara ta'ala an ahwal qiyamati wa syadaidiha. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang peristiwa, tentang dahsyatnya hari kiamat dan peristiwa yang menyakitkan pada hari kiamat. Jadi setelah Allah bercerita tentang memerintahkan pada Rasulullah untuk membersihkan, memperingatkan pada orang-orang Mekah dan juga untuk membersihkan pakaian segala macam. Kemudian Allah menceritakan, memberitahukan tentang keadaan hari kiamat. Nah, tujuannya adalah supaya apa yang Rasulullah kerjakan pada saat itu untuk berdakwah, apapun hasilnya, dia mau yang ikut mau nggak ikut, itu ada efeknya, ada akibatnya nanti di akhirat. Jadi akan di akhir sebelum itu oleh Rabbika fasbir, oleh Rabbika fasbir, Tuhan kamu bersabarlah. Artinya ya kerjakan saja. Rasulullah yang mau ikut ya ikut, yang nggak mau ikut ya sudah. Nanti menceritakan tentang hari kiamat ini, nanti yang orang-orang itu semuanya akan punya akibat dari apa yang mereka lakukan. Artinya bagi orang-orang yang beriman ya tentu aja ada konsekuensinya, bagi orang yang kafir ya kan juga ada. Maka Rasul tugasnya menyampaikan, maka oleh Rabbika fasbir, maka bagi Tuhan kamu bersabarlah, kerjakin aja gitu. Jadi untuk hasilnya Allah yang akan memperhitungkannya, bukan kewajiban Rasulullah untuk berhasil dalam dakwah. Tidak, Rasul hanya illal balagh, hanya menyampaikan. Keberhasilannya bukan tanggung jawab Rasul. Nah, oleh karena itu Allah akan ceritakan nanti tentang hari kiamat. Fa idza nuqira fin naqur, fa idza nufikha fis sur, itu ditiupkan sur, biasa kita sebut sangkakala atau trompet yang besar. Nafhatal ba'si wan nusyur, itu tiupan bangkit dan untuk kembali atau berkumpul. Artinya tiupan ini tiupan wa fa iza nukira fin naqur, kan tiupannya dua kali. Ada tiupan mati, ada tiupan bangkit. Nah, ini yang diceritakan an-nufkhul ba's. Jadi tiupan untuk bangkit. Jadi setelah ditiup pertama, tiupan kedua dibangkit. Wa ubira anin nafkhi wa anis suri bin naqri bin naqur li bayani haul amri wa syiddatihi. Dan ubira ditakbirkan, diibaratkan anin nafkhi dengan kata-kata tiupan, wa nisur dan dari sur tapi menggunakan dengan kata naqar. Jadi yang dimaksudkan nufikha itu meniup, sur sangkakala atau trompet, tapi Al-Qur'an menggunakan kata-kata faiza nukiro. Artinya tanya, kenapa Al-Quran menggunakan kata nukiro fin naqur untuk menjelaskan tentang nufikha fis sur? Ya itu. Jadi artinya kan
Ya kalau kita bilang artinya kan nufikha fisur, artinya meniupkan trompet, tapi redaksi atau kata yang digunakan dengan menggunakan faida nukira fin nakur. Nah itu tanya mengapa pakai kata itu. Jadi kata apapun, sekecil apapun, satu huruf sekalipun dalam Al-Quran mengandung arti yang sangat luas. Jadi artinya penggunaan kata itu bukan sembarangan gitu. Bukan kebetulan ada atau bukan sekedar ada, tapi dia punya makna yang ada tujuan dari kata-kata itu. Artinya kenapa sih Allah nggak mengatakan saja wa idza nufikha fisur gitu, tapi menggunakan kata-kata wa idza nukira fin naqur. Nah, ini katakan bin nakri fin naqur li bayani haul amri wa syiddati. Ini untuk menjelaskan keadaan yang sangat menakutkan. Jadi menggunakan kata-kata nukira fin naqur ini untuk menunjukkan kata-kata yang menakutkan. Kenapa? Fa inna naqra fi kalamil arabi ma'naha as-saut. Fa inna naqra fi kalamil arabi ma'nahu as-saut. Wa idza ishtadda as-sautu asbaha fazza'an. Jadi naqra itu pembicaraan orang Arab. Jadi orang Arab kalau udah ngomong kata naqra itu, kenapa? Artinya as-sautu, suara. Nah, suara itu suatu suaranya bukan suara yang pelan gitu kan ngomong, tapi kalau udah kata naqra itu berarti suara yang besar sehingga menjadikan orang kaget kalau dengar suara itu gitu. Jadi kosakata yang digunakan itu bukan kosakata yang sembarang. Jadi kalau kita mungkin pastinya sama-sama ngomong gitu, tapi ada kata-kata kita ngomong yang ibaratnya tidak sopan atau jelek, katakan kalau sekarang kan dikatakan kebaca gitu ya. Padahal kan artinya ngomong juga, tapi kalau udah menggunakan kata itu berarti mengandung konotasi yang begini, yang berbeda atau negatif gitu. Tapi kan artinya ngomong-ngomong juga. Nah, Quran juga sama, pemilihan kata itu mempunyai makna tersendiri. Jadi bukan hanya sekedar kebetulan. Ini nggak ada yang kebetulan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu nggak ada yang kebetulan. Semuanya itu karena dia kalam, semuanya itu mempunyai arti, mengandung makna yang sangat luas dan padat, dan semuanya tujuannya. Jadi nggak ada yang di sini Al-Quran itu kebetulan menggunakan kata ini, nggak ada. Di Al-Quran itu selalu mempunyai makna apapun yang disebut Al-Quran. Nah, ketika pakai naqur ini menunjukkan bahwa orang Arab itu ketika wanufi khafin naqur mereka udah paham. Dikatakan wanufi khafin naqur mereka paham bahwa tiupannya bukan tiupan yang kayak misalnya dia niup-niup juga sama kan? Tidak, ini yang kata naqur ini tiupan yang mendengar suara yang sangat menakutkan, sangat dahsyat. Jadi kalau udah kata naqur itu orang mendengarnya sudah kaget, menakutkan. Fakanahu yaqul isbir ala ma azah fa baina aydihim ya muhailin yulqauna fihi akibata adahum wa tulqa akibatul sabrika. Nah, jadi seolah-olah Allah ingin berfirman, kan di depannya kan wali rabbika fasbir ya, ada kan ayat wali rabbika fasbir. Nah, ketika wali rabbika fasbir dilanjutkan fa idza nuqira fin naqur. Nah, jadi seolah-olah ini kalanya seolah-olah Allah berfirman begini, isbir ala ma azab, sabarlah atas apa yang mereka azahum atas sakit mereka, artinya apa yang mereka perbuat pada engkau ya Muhammad yang menyakitkan, sabar. Warabbika fasbir. Nah, kenapa? Fa baina aidihim yaum hail. Nanti di hadapan mereka itu ada hari yang sangat menakutkan, yulqauna fi akibat azab, yang akan menjumpai atau mendapati akibat dari perbuatan jahatnya mereka kepada engkau ya Muhammad. Waktu kau akibat sabrika, dan juga engkau juga akan menjumpai hasil dari apa? Kesabaran engkau. Jadi ketika mengatakan warabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur, artinya sabarlah menjalankan perintah Allah untuk dakwah, apapun hasilnya mereka terima atau enggak terima atas dakwah Rasulullah untuk mengajak kepada agama itu,
terserah. Rasul hanya tugasnya menyampaikan. Nah, nanti faiza nukira fin naqur, setelah nanti trompet itu ditiupkan, itu tiupan bangkit, maka mereka yang menentang kau itu akan mendapati apa yang mereka telah lakukan di dunia dengan menyakiti kau, dan engkau juga akan mendapati hasil dari kesabaran engkau ketika mengajak mereka untuk benar. Soalnya gitu. Ya. Jadi toleransinya itu oleh rabbika fasbir dengan apa? Dengan faiza nukira fin naqur. Ya, dalam ilmu tafsir itu ada munasabah baina ayat. Jadi ada munasabah, ada hubungan, ada keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat ini dengan ayat sudahnya, itu ada apa? Ada keterkaitan. Ya. Walihaza qala bani. Nah setelah itu, oleh karena ini qala bani. Allah berfirman setelah itu ya. Jadi ini kalau kita kayaknya indikatornya apa sih? Ya, tanda-tandanya apa? Ada hubungan. Nah, walihaza qala bani. Oleh karena ini Allah berfirman setelah itu, fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ya. Setelah itu fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka yang demikian itu pada saat itu yaumun asir, hari yang sangat sulit, yang penuh dengan kesulitan. Asir, susah. Fadzalika, hari yang tadi katakan faiza nukira fin naqur, fadzalika yaumun asir, itu hari apa? Yang susah, yang sulit. Ai fadzalika yaumu syadidi ha'il yashtaddu fil haulu wa yaqsirul amru alaihim. Artinya hari itu hari yang sangat-sangat menakutkan, yashtaddu fil haul, yang sangat huru-hara, sangat dahsyat, wa yaqsirul amru alaihim, dan sulit segala urusan pada saat itu pada mereka. Diceritakan tentang fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Pada saat ditiupkan sangkakala, ditiupkannya trompet, tiupan trompet ketika bangkit, tiupan kedua, maka hari itu menjadi hari yang sangat menakutkan dan sangat menyulitkan. Wal isyaratu bil ba'id, falidzalika lil izani bi bu'di manzilatihi fil hauli wal fasadi. Tapi isyaratnya pakai apa? Wal isyaratu bil ba'id, isyaratnya pakai apa? Ba'id. Ba'id itu apa? Jauh, kan zalika kan? Ya, zalika, zalika itu apa isyaratnya? Jauh. Ya, kalau zalika itu enggak apa? Enggak haza. Kalau haza apa? Ini dekat. Dia pakai apa? Pakai zalika. Zalika itu isyarat jauh. Kenapa pakai isyarat jauh? Lil izani, ini untuk menunjukkan biboh di manzilati bil hauli, dengan jauhnya posisinya dalam apa? Dalam huru kedahsyatannya, huru hara itu, wal falsaati, dan buruknya peristiwa. Jadi jauh peristiwa itu, buruknya peristiwa itu masih jauh. Nah, tapi disebutkan pada selanjutnya al kafirina ghairu yasir. Al kafirina ghairu yasir, atas orang-orang kafir itu apa? Ghairu yasir, tidak mudah. Ai wa asirun al kafirin. Tapi susahnya, sulitnya peristiwa itu pada saat itu al kafirin, bagi orang kafir. Jadi al kafirina ghairu yasir, ada seorang kafir itu nggak mudah. Jadi sulitnya untuk siapa? Untuk orang kafir. Ghairu hayyinin wala yasirin alaihim, itu nggak mudah, nggak gampang pada mereka. Kenapa? Bi annahum yunaqishuna al-hisab. Kenapa dianggap itu nggak mudah? Karena bahwasanya yunaqishun. Apa yunaqishun itu? Hisab apa kali? Diperinci, dirinci satu-satu. Yunaqishun. Rasulullah pernah bersabda, man husiba nuqtis, man husiba usiba. Siapa orang dihisab pasti dia akan disiksa. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bukankah Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an, fasaufa yuhasabu hisaban yasir,
mereka akan dihisab dengan hisab yang apa? Yasir, yang sebentar, yang mudah, yang gampang. Betul. Kata Rasul itu al-aqdu, yang dimaksud dengan pasau ya, artinya al-aqdu itu dibentangkan amal mereka. Itu sebentar. Setiap orang ini udah selesai. Tapi kalau yang namanya manhusi bahwa juga menuksha. Menuksha itu adalah orang yang dipetish. Nuksha itu orang yang diperinci dalam perhitungannya, pasti celaka. Kalau dia diperinci, pasti akan celaka, pasti akan bisa. Ya, contoh yang sering saya gambar apa? Bagasi kita diekstrai kan, bagasi kan, semua pasti apa? Diperiksa kan? Tas kita misalkan masukkan, semua diperiksa nggak? Diperiksa, tapi kalau sudah ditahan, disuruh buka, nah itu berarti apa? Ada masalah. Kenapa ya? Nukishot. Kalau udah dirinci, tapi kan nggak ada yang nggak diperiksa, semua apa? Pakai X-ray semua kan itu pas. Nah itu namanya hisab itu terus. Kalau misalnya udah jalan, ambil. Tapi kalau punya siapa gitu kan ya? Punya si Bulan, tolong buka, nah pasti ada masalah gitu. Ya, ada masalah. Pernah kejadian itu di Casablanca itu, koper segini, koper kecil itu, ini berapa puluh kilo, 12 koper maksimal 7 kilo, tapi 12 kilo. Apa isinya buku semua. Ini gue separuh dari ini kita semua. Jadi pas masuk ekstra terus kayak ya orang di ini masuk kami gitu nggak kabar guys ini bisa buka udah kalau buku satu koper pun itu buku kitab semua suruh buka satu nggak ada apa-apa loh kitab semua apa ini artinya udah kitab aja mana pasti kalau rasanya kalau dia mau macam-macam mau tanya udah bas maksudnya kalau mau diambil aja gitu kalau apa gitu ini buat apa buat ini kita bilang kita ini dalam macam ya udah setting aja dia anak keberatan kali itu. Udah main kucing-kucingnya tadi disuruh was ditimbang, disuruh kurangin gitu. Udah sebagian udah kurangin itu. Kurang lagi. Apa ini sih? Apa yang kita mau kurang kita semua ya. Pakaian semua udah nggak dibawa deh. Penting ini ke bawah pakaian segala macam itu nggak dibawa. Pakaian asal kita pakai di badan yang lain udah tinggal nggak apa. Penting bawa. Dia mungkin tadinya di ini apa nih? Kita pakai roda gitu ya. Ini kelihatan kali berat ya. Penting. Tiba kurangin. Ayo balik lagi ke sana lagi, balik lagi udah jalan lagi. Kita nggak tarik, kita naik begini aja. Semuanya dipanggil lagi tuh. Lu berapa tinggi? Nanya padahal berapa kaki kita gini. Jalannya gitu. Jalan kan ada tukang ini ya, ada yang membantu gitu, membantu bawain gitu, bilang nggak usah kawan aja jadi sampai di timbangan kita nggak ngurangin sampai di timbangan orang pada antri kita buka aja udah settingin aja lagi bawa aja gitu bawanya nggak pakai tarik gitu dia awal enteng soalnya apa enteng aja udah masya Allah 12 kilo sampai mau masuk pesawat ada yang mau bantuin bantuin gitu maksudnya mau sama dan bawa aja deh baru sampai pesawat udah berasa juga tapi di pas masuk udah dibuka gitu di ini kan. Nah artinya nukisha itu bisa nukisha artinya apa dirinci ya kan yunakishuna hisab mereka tuh akan dirinci perhitungannya taswaddu wujuh dan apa dan hitam wajah-wajah mereka wa yusharuna zakfan dan mereka dikumpulkan zakfan itu terbelalak artinya apa kaget mereka dikumpulkan mereka keadaan terbelalak kaget dihisab semua dihisab orang mukmin pun dihisab tapi hisab mereka apa taktis ya. Yang kedua wataswaddu wujuh wajah mereka doktawan hitam artinya udah jelas ketika dibangkitkan itu dari wajahnya udah jadi wajah berseri segala macam kata wajahnya ada apa tak apalagi wa yasharuna zakwa dan mereka dikumpulkan hal keadaan terbelalak kaget kenapa kaget ternyata ada apa yang mereka nggak sangka ternyata ada itu yang mereka membuat mereka terbelalak apalagi
wa yabtadihuna ala ru'usil ashhad. Wa yabtadihun, atau misalnya kita baca wa yabtadihuna ala ru'usil ashhad. Mereka dibuka aib mereka semua. Dibentangkan semua kejelekannya ala ru'usil ashhad. Kata ala ru'usil itu artinya di hadapan para saksi. Aib mereka itu dibongkar semua. Ala ru'usil ashhad, di hadapan, di kepala-kepala para saksi. Jadi artinya apa? Mereka tidak akan pernah bisa mengelak dari apa yang aib mereka ada baik, dibuka semuanya langsung. Ala ru'usil ashhad, di hadapan para saksi. Nah, mereka nggak bisa mengelak. Nah, itulah yang mereka takutkan. Itulah yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ternyata apa? Benar. Artinya apa? Kenapa mereka kaget? Ternyata apa yang diinformasikan di dunia tentang itu semua ternyata apa? Benar. Itu yang mereka takutkan. Mereka kagetkan ternyata benar. Dan mereka tidak siap menghadapi itu. Sedangkan orang-orang beriman sudah apa? Sudah siap. Karena mereka tahu akan terjadi. Nah, ketika mereka berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ sudah tinggal apa? Tinggal konsekuensinya ya. Gitu. Masa kita ya ketahuan. Kenapa? Karena mereka udah tahu. Tapi orang yang kafir itu tidak percaya akan hal tersebut. Ternyata ketika itu ternyata ada apa yang mereka ragukan atau tidak percaya di dunia, ternyata betul-betul kejadian. Ini yang mereka membuat mereka terbelalak kaget. Ya, ini ternyata betul. Tapi bagi orang beriman nunggu apa? Nunggu nasib aja. Kenapa nunggu nasib? Ya udah tahu. Dia nyesel aja. Hah? Ya udah dapat kisi. Tapi nggak bisa jawab juga. Jadi udah tahu. Ya pertanyaan ya nyesel aja ya, kenapa gitu kan? Kenapa dulu nggak begini? Akhirnya mereka hanya menyesal. Ya, coba dihidupin lagi di dunia, mereka akan beribadah gitu. Kan itu aja yang mereka inginkan. Tapi kalau orang kafir tidak. Kalau orang kafir mereka ya ternyata benar ya aja kan. Nggak bisa berbuat apa. Nah, orang kafir, orang beriman ya sudah dapur. Ya neraka sudah. Kenapa? Karena mereka udah tahu. Kalau As-Sawi, Imam As-Sawi mengatakan As-Sawi ini sarah dari tafsir Al-Jalain. Kalau kita baca Jalain ya, tafsir Jalain, dua jalan dalam Asyuti dengan jalan Al-Mahal. Jadi disebut tafsir Jalain itu karena yang ngarang dua jalan namanya. Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahal. Dua jalan itu maka tafsir disebut apa? Tafsir Jalalain, tafsir dua jalan. Nah, tafsir itu ditafsirin lagi. Ditafsirin lagi. Oleh Imam As-Sawi. Maka sebut namanya Hasyiatus Sawi. Kalau tafsirin lagi namanya Hasyiyah. Di Al-Quran ditafsirkan namanya tafsir Jalain. Nah, tafsir Jalain itu ditafsirkan lagi. Disebut dengan Hasyiyah. Namanya Hasyiatus Sawi. Tafsir Jalain ada 2 jilid, Hasyiatus Sawi itu ada 4 jilid. Hasyiatus Sawi dapat orang dulu. Kayak ada, kalau dalam fikih namanya ada Hasyiatu Baijuri 4 jilid. Nah itu Hasyiyah itu dari syarah. Dia ada matan, syarah, hasyiyah. Jadi komentar di apa ya? Dikomentarin lagi. Dikomentarin lagi. Luar biasa kan bahasa orang Masya Allah. Nah, dalam Hasyiatus Sawi katakan wadalatil ayatu ala annahu yasirun al mu'minin. Maksudnya mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa hal atau peristiwa itu yasirun al mu'minin, itu mudah, gampang bagi orang-orang beriman. Li'annahu ujida asruhu lil kafirin, karena itu ditakdirkan susahnya itu bagi orang-orang kafir. Al kafirina wa yasir, atas orang-orang kafir itu nggak mudah. Artinya mafhum mukhalafatnya bagi orang mukmin apa? Mudah. Bagi orang kafir yang sulit. Wa fiha ziyadatu aidin wa ghaizin lil kafir. Ini adalah tambahan dari ancaman dan kerasnya ancaman bagi orang-orang apa? Yang kafir. Dia ada ziyadah, ada tambahan. Artinya sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah, diancam oleh Allah,
ketika ada ayat ini bercerita, itu menambah apa? Menambah keras, menambah beratnya ancaman kepada orang-orang kafir. Wa busyra wa tasliyatan lil mu'minin. Tapi wa busyra wa tasliyatun lil muslimin. Tapi ini menjadi kabar gembira dan hiburan bagi orang-orang yang bagi orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini menjadi apa? Menjadi beban hiburan. Tapi bagi orang-orang beriman ini jadi tasliyah, atas itu apa? Hiburan atau busyra, kabar gembira. Orang-orang yang beriman akan mudah menghadapi peristiwa itu. Tapi bagi orang-orang yang kafir akan apa? Akan sulit menghadapi peristiwa itu. Peristiwa apa? Nufikha fin naqur. Ketika peristiwa apa? Manusia ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka dibangkitkan. Orang-orang beriman akan mudah menghadapi. Mudah yang pertama mereka sudah tahu, atau sudah ada kisi-kisinya. Ini percaya, ngerti, tidak tahu. Bagi orang yang kafir, ketika bangkit kaget ya. Loh, kok hidup lagi kita? Kalau sudah mati, kok hidup lagi? Jangan-jangan apa yang Allah firmankan atau yang diberitahukan sebelumnya apa? Benar itu. Bagi orang yang beriman, pas dia bangkit, apa yang mereka? Nah, ternyata apa? Kita sudah masuki tiupan yang tertentu itu. Orang beriman akan sudah, jadi mudah saya melewati itu. Bagi orang kafir susah. Kayak orang yang berpengalaman, nggak pengalaman lagi. Kalau pengalaman kan gampang-gampang aja. Yang berpengalaman belum tahu apa, belum tahu kemana, nanti mungkin susah. Belum tahu sama sekali. Kalau orang udah tahu atau dunia udah belajar, walaupun dia belum tahu tapi udah belajar, dia percaya, udah ada petunjuk-petunjuknya, kisi-kisinya, ya sudah jalan ikutin saja. Tapi kalau yang nggak tahu, warawu di kesalahan nggak karu-karuan. Dia nggak karu-karuan, gitu dia nggak tahu mau kemana gitu. Jangankan di akhirat kalau macam itu, di dunia saja, misalnya ke bandara gitu, dia belum pernah sama sekali, dia bisa nggak tahu. Ini habis ini mau kemana lagi gitu kan? Ini ada tiket kemana ini, mau kemana kan bingung juga dia. Kalau belum sama sekali, kecuali ada guide. Jangankan itu, waktu kan banyak calon akhirnya. Di sana kan udah nggak ada calon lagi. Jadi kan banyak calon di pada susah-susah kan, bikin SIM aja pakai calon. Kenapa? Karena kan dia bingung kan. Kemana nih gitu. Gimana kalau ini gimana? Ya udah ikutin aja. Kalau calon kenapa? Ayo sini gitu. Udah ikutin aja. Kalau kita jalan sekalipun kita bisa. Tapi karena kita nggak tahu, ya sudahlah. Ikutin aja apa yang dia kasih petunjuk. Kira-kira macam itu nantinya. Ya. Kemudian summa akhbara an qissati dzalika sakil kafir al-Walid bin al-Mughirah. Kemudian Allah menceritakan tentang kisah as-sakil kafir, orang kafir yang saki, yang syaki itu orang kafir yang apa? Yang sengsara, orang kafir yang jahat. Siapa? Al-Walid bin Mughirah. Ada nama saudara Al-Walid bin Mughirah. Ini dia lebih dari Abu Jahal. Ini sebelum Abu Jahal. Karena Al-Walid bin Mughirah itu dia sekelompok dengan Abu Jahal, tapi dia orang terhormat. Karena Al-Walid bin Mughirah. Ini Al-Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal, ini orang-orang yang apa istilahnya? Dekat-dekatnya Quraisy yang sangat benci sama Rasul. Jadi kemudian Allah menceritakan tentang jadi tentang asyakil kafir. Syakil kafir artinya orang kafir yang jahat sekali. Namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Wa qalu syani fil Quran. Dan perkataannya itu asyani itu yang kecil. Jadi artinya cerita-cerita yang jelek. Tapi jelekan. Faqala Allah berfirman, zarni wa man khalaqtu wahida. Ini zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku. Dan orang yang aku telah ciptakan wahidan sendirian. Di ayat ini nanti ada, kalau bahasa kita ada ilmu namanya ada asbabul nuzul. Hadis asbabul nuzul. Kalau pernah asbabul nuzul ini ada sebab kenapa ayat ini turun. Namanya apa? Sababun nuzul, sebab-sebab. Nah, kenapa Allah mengatakan zarni wa man khalaqtu wahida? Biarkan aku dan orang yang aku ciptakan wahida sendiri. Nah, ai da'ni ya Muhammad wa hadza syaqi.
Artinya biarkan aku ya Muhammad dan orang yang jahat ini. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena Al-Walid bin Mughirah sangat-sangat menyakiti Rasulullah. Ingat ini peristiwa di mana? Keadaan sangat tertekan. Jadi dari awal-awal. Ini belum Abu Jahal belum. Bapaknya Khalid ya? Hah? Bapaknya Khalid. Bapaknya Khalid ya. Jadi nanti dia punya anak 10 orang. Tapi yang masuk Islam ada 3 orang. Jadi yang sini dan jadi Khalid bin Al-Walid. Ya betul. Anaknya nanti Khalid bin Al-Walid. Karena anak-anaknya masing ini ada Khalid, ada Hisham, ada Al-Walid. Ada 3 anaknya masuk Islam tapi yang lain kafir. Jadi anak-anak 10 ya. Punya anak 10, 3 orang masuk Islam. Itu bapaknya Khalid bin Al-Walid. Tapi Khalid bin Al-Walid juga nanti masuk Islam belakangan. Masih waktu perang Uhud masih jadi panglima perang Uhud. Ya. Perang Uhud masih jadi panglima orang kafir. Khalid bin Walid itu dia masuk Islamnya nanti lama. Jadi artinya ketika di Makkah Rasulullah dia masih apa? Masih kafir. Masih Islam terbelakangan. Perang Uhud aja itu masih apa? Masih kafir dia. Masih jadi panglima perangnya Khalid bin Walid. Kenapa? Karena kalau bahasa kita itu penyandang dana terbesar itu apa? Al-Walid bin Walid, bapaknya dia, maka ya wajar kalau dia jadi panglima perang. Betul, dia bapaknya Khalid. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ini dengkotnya apa ya istilahnya Quraisy yang musuh banget sama Rasul. Maka ini juga mengatakan Zarni wa man khalaqtu wahid. Ini khusus pada biarkan aku dan orang. Jadi maksudnya man ini siapa sih? Dan aku ciptakan itu. Yang Allah masukkan man itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi artinya ya dakni ya Muhammad wa hadzal syakyu. Biarkan aku dan orang yang jahat ya Muhammad. Allazi khalaqu fi batni ummi wahidan faridan. Yang aku telah ciptakan orang ini dalam perut ibunya wahidan faridan sendirian. Artinya Allah ciptakan dia ini ingin apa? Ingin meremehkan, merecehkan. Tapi kenapa Allah merecehkan, meremehkan orang ini Al-Walid bin Mughirah? Karena orang ini sangat punya kekuasaan sangat luar biasa. Nanti kita baca apa sebenarnya keistimewaan. Khalaqtu fi batni ummihi wahidan fajalla la mala lahu wala walada wala haula wala madad. Artinya yang telah aku ciptakan di fi batni ummi sendirian, tidak ada harta, tidak punya anak, tidak kekuasaan, tidak ada apa? La haula, tidak ada kekuatan, wala madad, tidak ada pertolongan. Artinya Allah menciptakan dia dalam perut ibunya itu begitu, tapi dikatakan kenapa ketika dia muncul di dunia ini sombongnya luar biasa. Kenapa kemudian summa kafara bi wa kadzdzaba bi ayati. Bahasa kasar gitu. Aku ciptakan dalam perut ibu itu sendiri, artinya nggak ada pertolongan orang lain. Tapi kenapa ketika dia dilahirkan ke muka bumi ini kafara bi, dia kafir padaku. Wa kadzdzaba bi ayati, dan dia mendustakan akan ayat-ayat. Itu ininya urutan kenapa Allah mengatakan zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dan orang yang aku ciptakan ini sendirian. Qala fasil Nazrat bil Al-Walid bin Al-Mughirah. Ayat ini turun pada kisah pada cerita Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia? Kana min akabir Quraisy. Dia termasuk akabir, pembesar Quraisy. Walizalika lukibal wahidu wa raihanatu Quraisy. Maka oleh karena itu dia dilaqabkan, diberikan julukan Al-Wahid wa raihanatu Quraisy. Al-Wahid itu orang yang wahid itu sendirian, yang mandiri, berkuasa. Apalagi wa raihanatu Quraisy. Raihan itu orang yang harum, bunganya orang Quraisy. Raihan itu artinya yang harum, yang wangi. Jadi apa? Dia sebagai pembesar yang Al-Wahid, yang begitu pokoknya kalau kata Allah itu dia nggak butuh orang yang sangat mandiri. Apalagi Raihan itu Quraisy.
ya bunganya atau apa keharuman bagi orang Quraisy. Kenapa disebut raihana dia harum? Orang Quraisy apa suku Quraisy itu bisa menjadi suku yang apa? Yang kuat, yang hebat, yang harum itu apa? Ya gara-gara ada dia. Gitu. Masa kita di kampung ada orang kaya, gitu. Orang kayanya dermawan, bagus segala macam, kampungnya apa? Terkenal. Dan ini kaya masih orang miskin semua gitu. Gara-gara itu kan kenal kampung itu. Pokoknya, oh yang itu yang kampung yang ada orang kaya gitu kan. Biasa gitu kan. Gimana terkenal kan ada orang kayanya gitu. Ada orang kaya. Di karena satu orang ini itu al-wahid juga. Al-wahid itu sendirian itu maksudnya orang-orang apa satu kampung atau suku Quraisy itu menjadi hebat menjadi kuat itu gara-gara al-walid bin al-Mughirah. lebih dari itu bahkan ya lebih dari apa waqad an'ama alaihi bi ni'amid dunya bil mali wal banin. Allah telah memberikan nikmat kepada al-Walid bin Mughirah bi ni'amid dunya dengan nikmat dunia. Apa nikmat dunia? Minal mal, harta, wal banin dan anak-anak. Dia punya harta yang sangat banyak, punya anak yang banyak. Apalagi wa agdaku alaihi rizq dan melimpah rezekinya. Wa kana maluhu kanahri dawfiki. Seolah harta itu pakana malu harta itu kanahri dawfik seperti air yang mengalir. Nggak bisa habis kan. Kalau kata kita orang sekarang duitnya nggak ada serinya, nggak ada serinya. Kagak, duitnya nggak ada serinya. Logam kan. ATM tempe itu bro. Ya, tulis tadi. Udah bukan. Cukup nunggu lagi. Udah bukan pakai silver gold lagi tuh. ATM udah pakai apa? Platinum. Ya. Jadi apa? Seolah-olah karena ahli dawik. Jadi seolah apa? Seolah harta itu bagaikan sungai yang mengalir nggak habis-habis. Saking hebat itu. Wa kana lil Walid bustanun fi Taif la yanqati'u thamaru sayfan wala shita. Wa kana lil Walid ada Al-Walid bin Al-Mughirah bustan punya apa? Punya kebun. Di mana? Di Taif. Di Taif dia punya kebun. Punya kebunnya itu la yanqati'u thamaru, buahnya enggak pernah putus. Berbuah terus. Sayfan wala shita. Pada musim panas ataupun pada musim dingin buah terus kebun itu berbuah terus. Taif itu jauh sih memang dari kota Madinah ke kota Mekah jauh. Berapa kilo ya? Tapi kalau ke sana itu kalau bahasa naik ya ongkos mahal di atas 50 real. Dia itu kalau kata kita kayak puncak lah, jadi sejuk. Tapi sejuk Daerah daerah memang itu hijau itu hijau apa makan. Jadi kalau yang di Madinah di kota Mekah sekarang itu asupan kalau makannya makanan asupan dari Taif. Asupan buah-buahan sayur itu dari Taif. Taif itu wilayah mulai sejuk. Makanya Rasulullah itu kemudian berdakwah ke sana. Dan hampir seluruh Taif itu dimiliki oleh Al-Walid bin Mughirah. Hampir bahkan antara Taif sama Mekah itu punya dia semua. Soal itu banyak. Jadi di Mekah ya kalau kita dapat sekarang itu banyak asupan dari mana? Dari Taif. Memang Taif itu daerah suku. Enak tempatnya, adem. Ya itulah maka katakan Rasulullah kalau beliau berdoa pada saat itu ketika beliau diejek di Taif, kalau beliau berdoa jadi Taif itu diuruk atau ditimpa sama gunung itu habis itu mungkin nggak kayak sekarang Taif. Masya Allah ya, Rasulullah itu luar biasa. Udah dalam keadaan sakit menderita macam itu, ditawar oleh malaikat jabal malaikat gunung, ya Muhammad, kau minta pada Allah, akan aku uruk gitu penduduk Taif dengan apa? Dengan gunung, kata malaikat gunung. Tapi minta pada Allah semua. Malaikat tuh begitu tuh. Jadi nggak langsung apa? Kesal pun kesal, tapi nggak bertindak inkonstitusional kan? Ikutin konstitusi, ya Pak. Engkau minta sama Allah, Allah akan perintahkan aku. Ya, jadi enggak mentang-mentang berkuasa gitu. Menyalahkan Tuhan gampang gitu kan? Enggak.
Ya malaikat juga tahu sama, iblis juga tahu konstitusinya juga. Iblis itu kan ingin menjerumuskan, ingin mencelakakan manusia, ngapain? Minta izin dulu sama Allah. Minta izinnya akan aku celakakan manusia, itu minta izin sama Allah. Ketika diizinkan baru manusia akan tugas. Maka jangan salahin setan, itu memang tugasnya dia. Kalau salah datangnya dari iblis, dia emang feedernya dia. Kalau dia nggak melakukan itu melaksanakan itu berarti apa deh? Menyalahi tugas, emang tugasnya emang gitu. Maaf saya hilaf setan, iya setan disalahin, lu yang ngerjain setan. Lu yang salah setan, hilaf. Fitnah setan. Itu kan setan kalau bisa diprotes dia protes kan. Gua disalahin terus sama apa salahin terus. Di malaikat itu memang makhluk yang taat pada Allah, tapi dia punya kekuasaan pun nggak akan melakukan suatu apapun kecuali Allah perintahkan. Ya Muhammad minta pada Allah, kalau kau minta akan aku apa? Timpah penduduk Taif ini akan ukur dengan gunung. Coba bayangkan kalau yang itu rata dengan gunung, habis Taif nggak ada bekas-bekasnya. Tapi ya, Rasulullah, masya Allah ya, Rasul yang sangat sabar, nggak biarkan. Nanti aku harap dari apa subi mereka itu akan lahir orang-orang yang apa? Beriman kepada aku. Biarkan sekarang orang-orang mereka apa? Orang-orang yang nggak ngerti, yang nggak tahu. Nanti aku harapkan lahir dari subi mereka orang-orang beriman kepada aku. Visioner ke depan kan. Biarin dia sekarang bapak-bapaknya nggak beriman. Nanti apa? Aku harap anak-anaknya beriman. Kalau dia tiba kan habis nih. Nggak ada Taif lagi sekarang. Tapi sekarang Taif itu negara yang wilayah yang sangat subur. Dan itu banyak kasus. Nah, di situ hampir seluruh Taif itu dimiliki oleh apa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan uniknya tadi bustannya itu, jadi di sana itu bukan hanya korma ya, bukan hanya korma. Kenapa? Karena korma itu makannya apa? Dia biasa diambil semu di oil yang panas. Itu bukan hanya korma. Jadi apa? Samar buah-buahan itu nggak putus-putus. Ya, boleh sudah. Nah, tapi apa? Ini jeleknya. Fakafara bi an'umillahi wa badalaha kufran. Dia kafir dengan nikmat Allah dan dia gantikan dengan Allah itu apa? Dengan kekufuran. Wa qabiluha bil juhudi bi ayatillah wal iftira'i alaihi. Bahkan dibalas balasannya dengan apa? Juhudi bi ayat. Pengingkaran, penentangan terhadap ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran, wal iftira'i 'alaiha, dan membuat-buat kebohongan. Jadi Al-Walid bin Mughirah sudah diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia balas dengan kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lihat apa. Nah, kalau kita gambarkan semacam ini, siapapun yang ingkar pada Allah setelah nikmat yang memberikan, Allah akan balas apapun. Nah, wa fi nazalah, nah oleh karena itulah Allah turunkan ayat Zadni wa man khalaqtu wahida. Ya Muhammad, biarkan aku dan orang yang telah aku ciptakan sendirian. Maksudnya apa? Al-Walid bin Al-Mughirah kan sangat usia Rasul. Jadi kalau bahasa kita, jangan ladenin dia. Dia urusan aku. Jadi biarin. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini sangat tentang Rasul, biarkan dia. Masa kita jadi biarin aja dia. Itu urusan aku. Kenapa? Karena dia sangat menyakiti Rasul. Nah, wa huwa uslubun balighun fit tahdid. Kata-kata Zarni wa man khatbah ini uslub yang sangat baligh. Baligh apa kata? Yang sangat jelas, yang sangat bisa dipahami fit tahdid dalam masalah ancaman. Jadi kalau kata Zarni wa man khalaqtu, kalau kita begini dia kata, ini ngadu nih orang nih, pulang udah jangan begini terusan gue begini. Itu kalau udah kata begitu berarti apa? Gue harus turun tangan. Ini begini udah biar aja biar, tapi gue yang urusin. Kalau udah bilang begitu berarti apa? Beres urusan. Kali Allah yang berfirman, udah, ya Muhammad biarin dia. Aku dengan urusan sama dia. Saking
saking apa itu? Saking jahatnya dia pada Rasul. Padahal Allah memberikan dia nikmat yang sangat luar biasa. Nah, maka ini ada ya pada ayat yang lain, kama nazlat fil ayatu mutaqaddimatu fi surat Nun. Dalam surah Nun yang telah lalu kita belum baca. Pada surah Nun yang lalu. Kita malah belum baca gitu. Dikatakan wala tuti kull halla fil mahin ila sanasimuhu ala khurtum. Itu kan ayatnya. Nah, itu sudah diceritakan di sana. Siapa yang dimaksud? Wa huwal ladzi azza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana. Dia adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW wa kana dan melakukan tipu muslihat pada Rasul. Fa inna sanadida Quraisy lamma barimu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhaqat alaihim hiyalu fi iskatihi wa itfa'a nuri da'watihi laja'u ilal Walid. Maka sungguhnya sanadi Quraisy, para petinggi-petinggi, para pembesar-pembesar Quraisy, ya Abu Jahal dan teman-temannya lah. Lama barimu, ketika mereka sudah barimu itu udah bosan, artinya udah capek. Ngapain tuh? Ngelarang Rasul, segala macamnya Nabi itu di segala macam macam cara untuk mencegah supaya Rasul tidak menyebarkan ajaran Islam itu. Udah berbagai macam cara mereka sudah lakukan. Wadaqat alaihimul hiyala biskati, dan sudah sempit tipu daya, artinya sudah habis cara mereka iskati untuk mendiamkan Rasul, artinya udah banyak, udah habis cara apa ya, udah nggak punya cara lagi udah untuk ngapain, untuk supaya Rasul ini nggak ngapain, nggak berdakwah lagi, berbagai macam cara. Mungkin bukan hanya tawaran jabatan, sogokan atau udah nggak lagi, kasih duit sekian triliun, sekian miliar nggak mempan, tembak nggak kena, jabatan nggak mau, tapi terus saya berkuar-kuar ini gimana ya, dia udah putus asa lah ya. Wa itfa'an nuri da'wati, dan berusaha untuk apa? Memadamkan cahaya dakwanya Rasul. Sudah berusaha untuk ini. Semakin hari semakin berkembang, semakin banyak orang masuk Islam. Ini kan membuat mereka apa? Mereka terus merasa kesusahan. Kenapa? Cara halus sudah dikerjakan, cara kasar sudah, tapi tetap aja Rasulullah masih begitu ya. Sekarang siksaan sudah dilakukan. Contoh Bilal bin Rabah sudah disiksa macam itu, tetap nggak ada ngaruh. Atau Sumayyah, atau Ammar bin Yasir, diapain? Sumayyah itu ibunya kan, sampai dapat nih. Sumayyah itu dia ditusuk, disalib dengan suaminya Ammar bin Yasir. Enggak, Yasir. Ammar itu nanti selamat ya. Ammar bin Yasir, Ammar itu selamat. Tapi Sumayyah ibunya dengan Yasir, kalau kita dapat tuh dari kubur ditusuk ke sini, pentangkan di mana tempatnya supaya orang semua melihat kejamnya begitu. Gak ada yang berkutik, arti nggak ada berkutik, nggak ada yang akhirnya kafir, nggak ada. Maka apa? Semakin banyak yang masuk Islam. Bilal bin Rabah pun dibentangkan, dipertontonkan oleh orang banyak. Beginilah akibat orang yang beriman pada Muhammad. Tetap aja nggak ada yang apa? Nggak ada yang takut. Begitu gencar semua, yang nggak ada yang takut. Artinya ini sudah putus asa, ini semua cara sudah dikerjakan untuk memadamkan ifuli wa anuri da'wati, untuk memadamkan dakwah Rasul. Nggak jauh dari Walid. Mereka datang kepada apa? Jadi kalau udah ada begitu mereka apa? Nggak jauh dari Walid, datang pada Walid. Ngapain? Ngadu. Orang-orang kafir, pembesar doa ngadu. Gimana caranya? Bagaimana caranya lagi nih? Apa kemudian? Wa syara alaihim bi ayyulaqabu Muhammadun sallallahu bisayf. Kemudian Al-Walid bin Mughirah mengisyaratkan kepada mereka supaya mereka ngapain? Yulaqabu, supaya mereka menuduh, melaqabkan,
menjuluki Rasulullah sebagai sahir itu apa? Tukang sihir. Jadi yang pertama kali mengatakan Rasulullah itu siapa? Al-Walid bin Jadi mereka kenapa? Tuduhan ini berbahaya gitu. Tuduhan ini berbahaya. Kalau kalian dulu mah kita kalau udah dibilang tukun santet, yang bergerak kan masyarakat kan paket sih. Dia mungkin mengatakan dulu, katakan saja dia tukang sihir. Pada saat itu yang namanya tukang sihir dengan tukang syair yang milik kehormatan tukang syair, syair itu kan ahli syair. Tapi kalau tukang sihir, wah itu aib, bisa dibakar hidup. Pokoknya masih ada waktu, oh, iya santet segala macam kan. Kemudian saya katakan kata Al-Mughirah Al-Walid bin Mughirah bilang saja Muhammad tukang sihir. Biar rakyat nanti masyarakat yang apa yang mau itu tuduhannya sangat luar biasa. Kenapa? Aib, jelek. Kenapa seperti itu? Karena memang apa yang dilakukan oleh Rasul itu seolah menghipnotis, menyihir orang gitu kan. Rasul membaca Quran, orang pada masuk Islam percaya itu seolah kayak tukang sihir. Tapi itu nggak terpikirkan oleh apa? Oleh kafir Quraisy itu. Tapi ketika dia ngadu sama Al-Walid bin Mughirah baru terpikirkan, bilang aja tukang sihir. Nah yang ngomong bukan orang sembarangan. Yang ngomong orang-orang petinggi-petinggi. Kalau kita bilang curang, kita yang ngomong dianggap. Tapi kalau yang ngomong udah di level atas, curang kok kayak gitu. Kita yang ngomong antara ini curang ini siapa dulu lagi. Tapi kalau yang ngomong apa? Udah level yang kelasnya kelas tua itu heboh itu. Nah, kemudian bukan hanya begitu. Wa ya'muru 'abidahum wa sibyanahum ayyunadaw bidzalika fi Makkah. Kemudian Al-Walid bin Mughirah memerintahkan pada budak-budaknya, para anak-anak kecil supaya mereka memanggil Rasulullah dengan apa? Tukang sihir fi Makkah di kota Makkah. Nah, kemudian nanti di Taif Rasulullah orang semua orang mereka juga yang menyuruh. Ketika di Mekah, kita jadi artinya anak-anak para budak disuruh meneriakkan Muhammad itu tuh kan. Inilah yang sangat menyakitkan Rasul. Faja'alu yunaduna inna Muhammadan sahirun fahazana lidzalika Rasulullah. Maka jadilah mereka meneriakin Rasulullah Muhammad sahir itu kan. Bahasa ini sangat menyakitkan, menduka-citakan Rasulullah. Nah itu berarti Rasulullah. Juga di mana? Di Mekah, di kampung halamannya sendiri. Juga di kampung halamannya sendiri. Artinya apa? Mereka tahu Rasulullah dari kecil, remaja, dewasanya sampai usia 40 tahun mereka kenal Rasulullah. Tapi gara-gara macam itu kemudian pada akhirnya mereka katakan sahih. Artinya mereka nggak akan pernah mengatakan itu kepada orang yang pernah atau yang mereka tahu betul, yang kenal betul siapa dia, nggak akan pernah. Tapi ini tuduhan yang sangat menyakitkan Rasulullah. Kenapa? Tuduhan sebagai sahir itu berefek yang sangat negatif, bisa kalau bahasa kita bisa dibakar hidup kalau udah katakan sahir. Kalau bahasa kita dulu apa? Oh ini tukang apa? Santet, tukang telur, itu kan habis. Apalagi pada zaman Belanda itu ditembak mati. Pada zaman kita kan juga mati. Pada masa-masa dulu ada orang-orang main di santron apa ini? Bakar untuk hidup. Rasulullah juga apa? Sahih, tukang sihir. Ini bahasa dan sangat apa? Menyakitkan, menciptakan Rasulullah. Wa nazalatil ayatul karimatu fi mu'ridi tahdidin wa takhwifi. Maka turunlah ayat yang mulia ini untuk apa? Untuk melawan atas ancaman dan takhwif, penakut-nakutnya mereka. Jadi untuk melawan atas ancaman mereka dan untuk menimbulkan shock atau rasa takut pada Rasul.
waliyakuna zalika al-ad'a lil kasri min kibriyai. Dan ini artinya ayat ini ada al-kasri, lebih apa? Al-kata lebih booming itu untuk menghancurkan kesombongan mereka. Jadi tuduhannya itu dengan ayat Al-Qur'an lebih apa? Lebih booming, lebih dahsyat tekanannya dibandingkan cuma apa? Tuduhan tukang sihir. Kenapa? Karena yang diturunkan ayat Al-Quran. Dan mereka orang yang apa? Yang paham tentang sihir. Mereka ahli dalam bidang-bidang balaghahnya. Mereka tahu seluk-beluk bahasa. Dan mereka tidak akan pernah mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, kecuali hanya kebohongan. Artinya apa? Pada hakikatnya mereka tahu ini bukan apa? Bukan yang perkataan manusia biasa. Nah, oleh karena itu Rasulullah sebut tukang sihir. Kenapa? Karena Al-Quran yang dibacakan itu dapat menghipnotis, dapat mempengaruhi mereka. Itu yang mereka katakan tukang sihir. Padahal mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu bukan perkataan biasa dan juga bukan perkataan tukang sihir. Nah, itu yang akibatnya mereka udahlah perkataan tukang sihir saja. Padahal mereka tahu Al-Quran itu bukan apa? Bukan perkataan tukang sihir dan bukan perkataan manusia biasa. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang paham. Itulah makanya menyebabkan Umar Khattab masuk Islam. Karena Umar Khattab apa? Paham. Ini bukan perkataan orang biasa dan juga perkataan orang tukang sihir bukan. Tapi juga kalau kita katakan perkataan siapa? Nah, iman itulah yang muncul karena mereka ahli dalam bidang bahasa. Kita katakan mukjizat itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan masanya. Nabi Isa alaihissalam dikasih mukjizat apa dia? Bisa apa? Menyembuhkan. Karena pada saat itu yang muncul apa? Dunia pengobatan. Dan tidak ada orang dalam dunia pengobatan yang sehebat apapun yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi Nabi Isa bisa. Nabi Musa pun sama kan? Nabi Musa pada saat itu apa yang jadi kehebatan? Sihir. Munculkanlah Nabi Musa dengan seolah seperti sihir. Tapi tukang sihir itu tahu bahwa itu bukan apa? Bukan sihir. Jadi yang pertama kali tahu itu bukan sihir siapa? Ya tukang sihir. Sama ketika Nabi Musa dapat menghidupkan orang mati. Pak ahli abid pada saat itu tahu bahwa nggak mungkin orang mati bisa dapat bisa dihidupkan kecuali ini mukjizat. Mereka tahu. Nah sama, mukjizat Al-Quran pun sama. Mereka tahu bahwa ini bukannya kalam, bukan perkataan manusia. Mereka paham. Tapi untuk menghilangkan, untuk apa? Untuk apa maksud kita ya? Untuk menutupi ketidakpercayaan apa sih maunya? Apa maksud kita mau cari apa ya? Cari alasan apa? Tapi dia tetap nggak mau percaya apa caranya apa aja lah ini. Oh, udahlah bilang itu kasih. Itu tuduhan yang sangat luar biasa. Nah, jadi kata-kata itu yang katakan zarni wa man khalaqtu wahid itu supaya apa? Lebih bumi, lebih keras ancaman Allah dibandingkan ancaman dia. Nanti gambar manusia hanya sahir, Muhammad dan sahir, Muhammad itu tukang sihir. Tapi Allah katakan fazarni wa man khalaqtu wahida, itu lebih keras benar, lebih balik. Nah, kemudian Allah kasih tahu kenapa sih seperti itu? Wajadtu lahu malam. Ya aku ciptakan orang sendiri itu wajah itu aku jadikan untuk dia mana mamduda, harta yang mamduda, mamduda yang panjang, yang berlimpah. Kenapa? Ai ja'altu lahul mala wasi'al mabsuta. Artinya aku jadikan aku ciptakan untuk al-walid yaitu harta yang wasi, yang luas, yang terbentang. Minal ibil, punya apa? Punya onta. Punya apa? Punya kuda, wal ghanam, punya kambing, wal basatinil nadrati, dan apa? Wal basatinil nadratu, dan punya kebun-kebun yang indah-indah. Qul baydawi, Imam Al-Ghazali mengatakan mamduda, arti mamduda itu apa? Mabsutan kasiran, yang terbentang luas. Wa kan lahu zar'u, dia punya pertanian, perkebunan. Wadar'u, punya peternakan. Watijaratu, punya perdagangan. Artinya apa? Pertanian dia kuasai. Pada saat itu kan emang itu doang. Apalagi ternakan dia kuasai, perdagangan dia kuasai.
Ya mungkin hari Tanu aja masih kalah dia. Dikuasai semua kan. Kalau dia mah intinya aja informasi gitu. Ya, artinya pada saat dia menjadi kekayaan apa? Pertanian, peternakan, sama perdagangan. Semua dia kuasai semua. Dunia pertanian dia kuasai, perdagangan dia kuasai, dia habis semua dia. Yang pada sih yang trennya itu, yang jadi tren pada saat itu pertanian, peternakan, sama apa? Perdagangan. Nggak ada perhotelan, belum ada. Properti belum ada. Kalau properti ada mungkin dia kuasai juga. Tapi kalau itu udah dikuasai sama seorang, udah ekonomi semuanya apa ya? Dia kuasai semua. Dari hulu sampai hilir dia kuasai semua. Artinya kalau misalnya dia punya pertanian tapi perdagangan nggak dia kuasain, ya mungkin ibarat katanya sebagai penghasil ya kayak supplier doang gitu, kayak petani sekarang gitu. Tapi enggak, dari hulu sampai hilir, dari mulai apanya? Dari mulai bahan baku sampai perdagangan, distribusi semua dia kuasai aja sudah. Yang untung dia ambil semua. Luar biasa itu. Ini kalau Ibnu Abbas karena malu mamdudan ma baina Makkah wa Taif. Hartanya itu terbentang antara Taif dan sampai Makkah, itu harta dia semua. Saya lupa kemarin ada yang tahu berapa puluh kilo berapa yang ini. Jauh tuh, setengah hari gitu naik mobil. Setengah hari jauh. Antara jadi berapa jam dia naik. Ongkos lumayan. 40 real apa 100 berapa orang. Jauh jarak. Sampai saya berapa kali kesana itu belum sempat pokoknya. Karena emang pertama nggak ada transfer yang terus kesana. Jadi kalau mau itu nyewa mobil itu udah bisa ambil kecil, bisa. Kalau ambil kecil bisa nggak sampai. Maksudnya di sana tengah-tengah nggak ada apa. Yang Mau bensin lagi gitu, mobil besar ya. Nggak ada kan transfer ke sana khusus. Memang gue nya enak. Itu dibuka sampai apa antara Makkah dengan Madinah, apa antara Makkah dengan Taif itu apa? Baik perkebunannya, peternakannya, sampai apa? Perdagangannya. Insyaallah. Kalau Mupati mengatakan wakala bustanun la yanqadu naf'uhu syita'an wala sayf. Dia punya kebun yang enggak putus-putus manfaatnya, enggak putus-putus buahnya. Baik musim panas atau apa musim dingin, musim panas atau dingin terus dia berbuah. Luar biasa kan. Nah, terus apa lagi yang menyebutkan mana? Wa badina syuhura. Apa? Dan anak-anak yang disaksikan. Artinya apa? Aywa auladan mukimina mufil badani. Karena maksud itu maksudnya apa? Dia punya anak auladan mukimina, anak yang tinggal bersama dia fi baladihi, di negerinya sendiri, yahduruna mahul mahafila wal majami'a, yang hadir, yang selalu ada dalam pesta-pesta dan apa? Dan kumpul-kumpul. Apalagi yasta'nisu bihim, yang senang dengan bersama anak-anaknya, walayatanab bisu aisyahu li firaqin, dan tidak susah kehidupannya dengan berpisah dengan mereka. Artinya kalau kita di sini sekarang, kalau orang tua kumpul sama anak-anak kemana-mana itu udah kaya banget, kasar-kasarnya nggak apa-apain. Iya, ngapa-ngapain ya. Nanti satu sudah sono itu berarti udah apa? Dia semuanya. Dia punya anaknya nggak bisa kemana-mana. Kita punya kemana nanti? Kemana itu? Masih kaya. Ya kalau ada kan, emaknya di mana? Emaknya kalau anaknya di mana? Di Jakarta. Ngapain? Nyet duit. Yang satu di Bandung gitu. Berarti itu harus susah itu. Kenapa? Kalau yang kaya dia mana? Di situ semua. Kumpul semua, kenapa? Nggak susah. Yang keluar berarti apa? Susah nyari duit di kampung ini, susah. Akhirnya apa? Yang kaya. Oh bapaknya, anaknya mana? Jangan kemana-mana. Makan tinggal makan. Tinggal rumah sebelah sana. Lebar kan? Kapling sebelah sana. Tanah lebar, di mana aja wilayah punya dia. Dia sama pojokan. Ini gambaran kenapa sih mukimi. Jadi kenapa dia badina sudah anak-anak yang disaksikan, artinya dia tuh bisa melihat anak-anak yang tumbuh. Nanti anak yang berapa ada 10 anaknya. Laki semua 10. Pertama anak laki semua. Anak laki itu apa? Kebanggaan bagi keluarga. 10 lagi. Hebat semua.
laki semua, harta berlimpah. Nah kalau kata Iwan Fals mah udah apa? Udah bento itu. Ya. Kamu tahu kan gue bento? Iwan Fals udah bento itu kan. Harta berlimpah. Harta banyak, anak banyak. Dan anaknya kemana-mana. Berarti kalau anaknya kemana-mana kenapa? Ya stadi subhim. Ya senang-senang sama mereka. Wala yatanabbisu aisyu li firqim. Dan enggak susah berpisah dengan mereka. Kenapa? Itu tadi kalau dia apa? Dia jauh dari anak berarti apa? Susah nih. Dia sudah nyari dah lo kerjaan ke sana gitu kan. Nyari dah ke Jakarta, nyari lah kemana? Berarti apa? Susah. Kalau enggak susah, mau ngapain? Udah sini aja. Mau nyari duit, kata mau ngapain mau kerja? Emang sini enggak bisa kerja. Kerja buat nyari duit, duit udah banyak berapa? Ini gambaran apa? Gambaran saking kayanya, saking suksesnya Al-Walid bin Mughirah, anaknya nggak boleh kemana-mana. Ya, nggak susah dia dengan urusan. Qal fasirun kalahu asyratu bani, la yufariqunahu safaran wala hadaran. Dan pasti katakan dia punya anak asyratu bani, punya apa? 10 anak laki-laki. La yufariquna, nggak pernah pisah dengan mereka. Safaran wala hadaran. Musafir ikut semua, di rumah ikut semua. Jadi kalau mau jajan semua ikut. Kita haji semua, yang umroh enak gitu ya. Pada kaya banget. Jadi kalau dia musafir rame-rame, berarti apa nih? Punya banyak duit. Kalau begitu masjidin ketahuan anak kan ikut, enggak punya duit buat Pasang. Iya. Jadi sekarang dia punya berangkat semua. 10 anak. Bagi orang Arab, dan kan satu anak itu buat kembangan luar biasa. Laki-laki semua. Ya, dia kenapa ini diceritakan? Ini punya kekayaan macam itu, banyak seperti itu. Tapi apa? Ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana musta'nisan bihim. Dan Al-Walid musta'nisan apa? Senang, suka dia senang-senang sama anak-anaknya. Anaknya banyak manusia. Walahu bihim izzun wa manatu. Dan dia bagi mereka itu izzun, punya kekuasaan. Itu berkuasa artinya apa? Al-Walid mungkin pada anak-anaknya ini berkuasa. Berkuasa anaknya mau suruh apa aja Pak? Mau. Kenapa? Karena semua kehidupannya dia baik. Dijamin sama bapaknya. Tapi ini aslama minhum salah satu yang masuk Islam ada apa? 3. Khalid bin Al-Walid, Hisham bin Al-Walid, dan Al-Walid bin Al-Walid. Jadi anaknya namanya ada Al-Walid. Dia masuk Islam berapa? Ada 3. Termasuk apa tadi? Khalid bin Al-Walid. 3 masuk Islam, yang 7 kafir. Tapi Al-Walid mungkin juga dia tewas. Nah itulah. Di kata-kata Zarni wa man khalaqahu apa? Siapapun yang membenci Rasulullah, kalau dia mengatakan inna syani'aka huwal abtar, yang membenci engkau itu pasti apa? Akan terputus. Akan terputus. Tapi nanti di sini kan sampai Al-Walid putus. Al-Walid bin Khalid bin Al-Walid, yang kita katakan Khalid bin Al-Walid kan sampai itu aja, ke atas ini jangan ceritakan aja. Udah yuk apa singa ya apa pada Allah Saifullah nggak diceritain orang tuanya kan sampai situ saja dia tuh putus. Oh, dia nggak dinisbahkan pada orang tua. Walid bin Al-Walid sudah. Itu pun masuk Islamnya setelah apa? Setelah sudah tahun keempat. Setelah itu nanti apa? Baru Khalid bin Walid memimpin beberapa pertempuran perang. Kalau di perang Badar masih ada, perang Uhud masih apa? Masih. Makanya perang Uhud itu termasuk perang yang sukses. Karena Khalid bin Walid emang betul-betul perang sejati. Maka dikatakan kenapa apa bahasanya itu ya? Strateginya gitu berhasil. Karena Khalid bin Walid itu orang asli Mekah. Di Madinah itu kan banyak muhajirin kan. Jadi dia sudah kenal karakter orang-orang. Ya artinya dulu teman-teman dia kenal. Karena ada yang mengatakan begitu. Mereka sudah tahu kan pesan Rasulullah.
apapun yang terjadi jangan apa? Turun. Jangan turun. Khalid bin Walid itu dia Arab asli. Kenal betul karakter orang Arab tuh. Bahasa kita gila harta. Kenapa? Hejo. Jadi pada saat itu kan yang namanya tentara dapat ghanimah itu siapa yang dia bunuh? Dia bunuh pula, hartanya apa ya? Ya, jadi misalnya dia di sebulan mati nih, kayak Abu Jahal mati misalnya perang Badar. Itu harta Abu Jahal yang ambil siapa? Yang bunuh dia, sepatunya. Ya kan yang dia pakai kan barang-barang main kan, barang mewah. Yang kudanya misalnya kudanya ada sepatunya, ada rompi, ada pedangnya itu yang ngambil yang. Nah, sedangkan kita bayangkan yang di atas kata Rasul apa? Jangan. Nah, sedangkan mereka hanya apa? Melempar anak panah kan nggak tahu siapa yang mati kan? Berarti yang dapat ghanimah yang mana? Yang di bawah, yang pakai pedang, berkali satu persatu. Dengan di atas kan membackup saja. Rasul jangan turun. Nah, ketika dalam keadaan sudah di bawah sudah terdesak kayak macam udah kacau. Banyak harta ghanimah bergelimpangan gitu. Nah, nanti kan kayak macam Abu Jahal itu ada yang berebut tuh harta Abu Jahal. Karena antara dua orang, yang satu mengatakan dia yang bunuh, yang satu lagi yang mengatakan saya yang bunuh. Dari ceritanya ini. Jadi akhirnya begini. Jadi yang menjatuhkan siapa, yang bunuh siapa gitu. Tapi mau dua-duanya mau mengaku ini saya yang bunuh. Jadi salah satu mengatakan dia yang betul, dia yang menebas, jatuh dia, tapi belum mati. Yang membunuh itu si Fulan itu masih darahnya masih pedang berceceran darahnya Abu Jahal. Jadi yang ini mengakui dia yang bunuh, yang satu juga saya yang bunuh juga. Katakan kan bersisi, tapi di pedangnya dia yang ada darahnya itu dia yang dapat harta ghanimahnya Abu Jahal. Kenapa? Dialah yang mematikan misalnya. Yang satu dapat mana Pak? Di situ mesti berebut. Pada saat itu dan Khalid bin Walid sangat paham tentang karakter orang Arab. Baru apa? Baru kan masih istilahnya masih belum lah dalam tanda kutip di Arab sendiri, di orang Mekah sendiri atau orang Madinah sendiri belum apa itu belum bisa betul-betul lepas dari tradisi-tradisi mereka yang perang emang karena apa kesukaan segala macam. Dia tinggalkan kan? Jadi tinggalkan semua harta itu, semua tinggalin semua. Akhirnya akan disebut dengan apa? Dengan strategi tapal kuda. Jadi apa? Putar balik ke balik bukit. Dari atas bukit apa? Turun semua. Lalu terus mengatakan jangan turun apapun yang terjadi. Turun semua. Dia turun dari belakang, dari balik apa? Belakang apa? Naik pasukan Khalid bin Walid. Habis itu jadi panah dari atas. Kaki. Satu melanggar perintah Rasul. Yang kedua bergelimang dengan harta. Ini yang perlu baca sama bukan. Kan baru ya baru menang nih. Oh, udah langsung ternyata ujungnya habis. Kalau Rasul mau berapa? Terluka itu realnya. Iya pertama kali gitu macam tidak kalimat itu memang pasukan apa? Memang pemuda yang memang yang gagah yang dan dia bisa menyimpan perang karena asupan bukan asupan. Ini yang dana dari siapa? Dari kenapa Abu Jahal sudah apa? Sudah tewas semuanya di mana? Di perang Badar. Masuk kayaknya Al-Walid bin Abu Ghal di perang Badar. Perang Badar masuk sudah Abu Jahal dan 7 orang yang mensupport Rasul itu sudah habis semua di perang Badar. Ya anaknya apa? Apalagi dia apa? Orang kaya. Apapun yang sebanyak apapun kekayaan, sebesar apapun kekuasaan atau keturunan, siapapun yang membenci Rasulullah mengatakan saya tidak menakal biarina. Ya Pak, Rasulullah jangan terlalu berbuat cinta dengan mereka. Kita ceritain aja Pak. Kalau banyak senang baca kisah panjang itu. Kalau itu mau berapa? Ya tewas secara terpidana di perang Badar. Di perang Badar. Termasuk apa? Jahat semua.
Uqbah bin Mu'aid misalnya. Karena mereka lah yang ketika Rasulullah di sujud di depan Ka'bah ngapain? Sujud apa? Isi perut bangkai onta, isi perut itu ditimpakan kemana? Ke punggungnya Rasulullah ini, ke pundaknya Rasul. Jadi Rasul sedang sujud di Masjidil Haram, lemparkan, ketawain sama apa? Sama Abu Jahal. Ada 7 orang. Akhirnya Rasul nggak ngangkat kepalanya karena saking beratnya itu, dan kotor dan bau, sampai datang apa? Fatimah datang bersikat Rasulullah. Si Fatimah sambil nangis. Rasulullah jangan nangis. Rasul berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Sebutin semua. Allahumma alaika bi Jahal. Mati semua mereka di mana? Di perang Badar. Dan dimasukkan dalam satu lubang. Bahkan riwayatnya selalu al-walid ada satu yang bahasa kita yang terkincang. Jadi apa bahasa kita ya kayak bukan dimutilasi, udah habis akhirnya diseret ke situ, udah putus pada badannya. Kalau yang bujak kalau macam disusupin ke dalam sumur tua di badan itu, disusupin semua di situ, semua. Tapi ada satu yang terkincang, dia susah, tangan yang segala macam, itu akhirnya dia dikubur di situ juga. Itulah doa Rasul. Tapi peristiwanya, doanya di mana? Di Mekah. Doanya di Mekah. Udah awal kenabian. Rasulullah hijrah ke kota Madinah pada tahun 10 Hijriah. Ya, dan perang Badar itu tahun 2. Bisa kita katakan bahwa Rasulullah berdoa 10 tahun kemudian berapa? Berijabah, berkejadian, dan jaraknya pun jauh, nggak di Mekah. Kadang suka sulit. Ada orang berdoa kayak begitu, jumpain seseorang sebutkan namanya lagi, karena kan belagu bilang, doanya mengabul, gue mau ngapa-ngapa gitu kan? Iya, setahun 2 tahun belum tentu kan? Dia mau ijabah 10 tahun kemudian dan jauh dari kota Mekah. Artinya kok kejadian di mana? Kejadian di Badar. Itu Rasul ya. Rasul berdoa macam itu. Artinya setelah doa itu masih terintimidasi, tersakit segala macam. Jadi kalau udah didoakan macam itu, orang itu saya jadi ingat waktu selamatnya kata kejadian apa yang di depan istana itu yang sampai para ulama Allahumma kebipuan terus. Yang benar sih kejadian apa? Ya, wa'alam Islam. Ya mungkin pada saat itu nggak kejadian apa-apa, mungkin ya setahun 2 tahun jadi segala macam. Itu disebutin ya waktu itu di gas air mata segala macam kan di depan mereka bersumpah segala macam. Di situ ada yang merasa siap syahid segala macam, di situ mereka sudah berdoa menyebutkan nama Fulan bin Fulan bin Fulan. Kita katakan mereka dalam keadaan terzolimi segala macam gitu. Enak-enak kata dia sudah disumpahin, sekarang nggak jadi apa-apa. Iya, setahun 2 tahun 3 tahun Rasul aja nyumpahin kayak gitu 10 tahun kemudian, dan itu pun nggak di tempat dia bersumpah, jadi tempat dia berdoa, tapi tempat yang lain terijabahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kita nggak usah putus asa ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ijabah kita nggak tahu kalau ijabah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin ijabahnya bukan pada kita. Kita minta menjadi orang alim, ini orang yang segala macam, mungkin itu dijawab kepada apa? Keturunan kita yang merasakan itu nikmat. Kita nggak tahu. Mungkin kayaknya orang tua kita susah ya, kenapa kita kadang hidup muda? Mungkin orang tua kita yang sudah berdoa puluhan tahun dan setiap saat dia berdoa, tapi tidak menikmati doanya itu. Ketika apa? Akhirnya apa? Anaknya yang menikmati itu. Jangan songong ya, jangan songong gitu. Ya, iya. Kayaknya anaknya hidupnya saja belum tentu itu kan. Mungkin orang tua kita yang mungkin udah puluhan tahun sejak kita kecil sampai kita terus dewasa, sampai terus beliau sampai akhir bukan akhir hayat terus dia berdoa terus. Nah itulah kemudian apa? Terijabah ketika itu pada apa? Sama anaknya. Atau mungkin nanti pada cucunya, sebab kita nggak tahu. Kita
nggak tahu. Menaikkan derajat seseorang itu nggak bisa aja. Nah, contoh sederhana, Imam Asy-Syafi'i. Kita mengenal Imam Asy-Syafi'i kan. Kalau namanya kan bukan Asy-Syafi'i, namanya apa? Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i itu kan bukan engkong, bahkan itu kayak buyut ya, buyut di atas engkong. Buyut. Karena disebut Asy-Syafi'i yang dikenal, bukannya apa? Muhammadnya, bukan Idrisnya bapaknya, tapi buyut. Artinya mengangkat derajat yang tinggi itu sebagai Tuhan. Atau mengangkat wilayah. Al-Bukhari misalnya. Bukhara kan kampung di mana? Di Irak ya. Abdullah namanya kan Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Yang berangkat nama kan Imam An-Nawawi, Muhyiddin bin Syahab, Yahya Muhyiddin bin Syahab An-Nawawi, yang nak kampung Nawawi kan. Bukan Nawawi Al-Bandani, bukan Nawawi kampung Nawawi. Itu artinya berangkat derajat ini. Makanya kita berdoa ya untuk kita nanti kita nggak merasakan itu, mungkin anak kita yang akan menikmati dari doa kita. Kita menikmati mengangkat derajat kita, menjadikan kita orang alim kita. Mungkin nanti anak kita yang akhirnya menjadi orangnya. Dan kita macam itu, maka anak jangan yang song, yang belau. Dia doanya nggak tahu sering banget. Mungkin emaknya berdoa untuk bapaknya. Kita nggak tahu. Jangan apa ya, jangan putus asa untuk doa yang dapat apa. Artinya jangankan itu. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berdoa untuk menyupai umatnya. Nabi Musa dan diamini oleh saudaranya. Harun. Yang amin Nabi Harun. Yang berdoa Nabi Musa. Baru 40 tahun kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sejak doanya untuk menginikan umatnya gitu, umatnya akan menyumpahi umatnya, yang mengamini Nabi Harun alaihissalam, dua-duanya nabi. Tapi dijawab kapan? 40 tahun kemudian. Kita kan belagu banget, nabi bukan doa pengen langsung apa? Langsung minta diterima aja gitu. Itu juga sesuai baru hari itu udah berdoa nggak setiap hari. Berdoa nggak terima. Doanya mengandalkan bulan Ramadan doang. Puasa lu berdoa gitu. Puasa doa. Dengan dan juga kan bulan Ramadan doang kan. Bagaimana? Kan kadang-kadang bagaimana Nabi Yahya. Rabbi la tazadni fadda wa anta keluar. Padahal ketika dikasih tahu bahkan dia bingung jadi dikasih tahu. Bagaimana aku sudah tua. Dan suaminya pun akhirnya udah kalau udah menopos di sini. Ya mau kembalikan lagi. Zakaria. Iya, Zakaria. Kembalikan. Tak pernah juga. Padahal pas dikasih tahu dia bingung, dikasih tahu dia bingung. Gimana bisa gitu? Kenapa sedangkan aku sudah syaibah, sudah beruban, sudah tua, dan istriku tuh sudah kalau ini namanya udah monopos lah kalau bahasa perempuan. Ya Allah Maha Kuasa. Maka kemudian ada ayat selanjutnya, Allah perbaiki bahasa kasarnya, Allah perbaiki istrinya gitu. Jadi kalau suami mungkin walaupun udah tua tapi masih bisa produksi sperma, tapi kan masalah di mana? Bisa, artinya nggak ganti istri, nggak istri juga. Takdirkan sesuatu yang gak mungkin. Rabbi la tazarni fadda wa anta khairul warithin. Kita hati-hati dalam apa namanya? Dalam berdoa, nggak usah asal kita berdoa dengan doa dia. Siapa yang apa kuat mengalas? Sebelum kita mati itu sendiri kita nggak tahu. Bahkan ketika kita minta doa pada orang itu jangan terlalu kita doa sama dia belum dia diterima doanya belum tentu. Jangan sombong gitu kan. Doain saya pernah gue bingung gitu mau
doain masa dia gitu doain kita siapa gitu, tapi kan emang dia tahu siapa kita. Kenapa kita nggak tahu siapa doa siapa yang apa dijabah diterima oleh Allah SWT. Kita nggak tahu siapa yang berdoa doa siapa yang diterima. Kita minta doa sama orang siapa yang kita doain, jadi jangan kita ikut. Apalagi kalau ada orang minta dia berdoa nih kita kalau doa kayak buat kaya sendiri kita kan suka belaguan dia. Jadi misalnya dia doain kita ya biar rezekinya apa banyak makmur bla 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 semacam. Kalau doain cuma doa aja buat lu aja, doa sendiri buat biar kaya, ngapain gue doain gak kaya. Tinggal amin aja salah. Iya kadang enggak itu mah betul. Tapi itu ada yang protes macam itu. Ngapain doain orang gitu kan, gue kaya. Kamu berdoa buat lu aja gitu kan, dia mau kayakan saja saya nggak minta-minta lagi gitu. Terus saking sombongnya manusia gitu. Jadi dia berdoa, didoain sama orang, udah nggak usah doain saya, udah kaya, aja doa sendiri, minta sama Tuhan biar kamu kaya, minta-minta besok. Udah banget sih. Kenapa? Mentang-mentang dia baru ngasih, didoain supaya tambah rezekinya sama berkah, tambah banyak. Mau semua lagi semua udah banyak, saya sudah kaya. Kamu doa saja untuk diri kamu sendiri, dia mau kayakan saya, dia saya nggak minta-minta. Siapa tahu yang dia beri itu adalah seorang malaikat yang sedang sedang menyamar atau apa dan kesombongan macam itu. Janganlah kenapa? Kita nggak tahu doa siapa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin sekalipun malah justru mereka yang doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala wa bada'an dzikra min masahib ni'am mali wal banin ada wa al-Fatihah. Iya kenapa itu surat Sabru'an ya Allah ya mawjud rahmatin ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li surati wa miftah babil yasar sayyidina Muhammad wa ala al-hal asal akhir adani aidan wa anfa'na ba'da wa ala dinina ma yanfa'u wa sunnah man yanfa'u zidna wa ala kulli hal yang qabla qalbam munawwar wal insan dagra qulubana samajina bukan dasin wa sin halan thayyiban barakah fi auladan salihan faqihan arifan adiban aliman tawfiqan rahmatika rahmar rahim Allahumma haqqa haqqa wa al-batila wa tinaba ya hada wa marhuma wa tabarrana kama masma sabikul manala rasulillah wa rasulillah wa tawfana ala rasulillah wa sunna fi dhammatin sabaka Obama hibuka Obama yuqarruka Rabbana taqabbal minna innaka antal rahim rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.